Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, boleh dibuka kameranya ya, biar nggak nundutan. Biar fokus, biar aku bisa melihat wajah-wajah teman-teman semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di Zoom kedua. Zoom kedua subuh-subuh gitu. Kemarin kan udah sebetulnya siang-siang ya. Cuman ternyata lebih banyak yang hadir kalau subuh-subuh gitu. Mungkin karena banyak aktivitas juga teman-temannya ya. Terus kalau subuh itu lebih tenang insya Allah. Alhamdulillah disyukuri bisa bangun subuh hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman ya, kita langsung aja. Aku sekarang mau lebih menjelaskan tentang gimana caranya supaya supaya harapan kita tuh jadi kenyataan. Dan kemarin strategi yang udah kita buat tuh bisa dijadiin hal yang nyata gitu, nggak cuma sekedar wacana doang, agar rencana sekedar jadi wacana ya, karena udah sering banget kan mungkin kita cacah target tapi cuma sekedar mencacah. Udah biasa banget kita hanya membuat rencana, membuat intention. Beberapa kali sama aku sering banget pasti udah ditanya tuh ketika dapat profit mau dipakai apa, tapi cuma sekedar jadi ya wacana doang gitu, nggak tahu gimana cara mengeksekusinya. Nah sekarang insya Allah aku akan ajak teman-teman merancang gimana sih caranya supaya itu tuh terrealisasi dengan nyata, terrealisasi dengan mudah gitu. Nah, kemarin beberapa teman-teman ada yang gak hadir ya, pas aku sharing tentang apa sih tuh yang waktu itu yang kedua yang siang-siang tuh tentang iya, yang nggak gimana caranya membuat harapan jadi kenyataan. Nah, ini tuh aku akan mengulang sedikit supaya teman-teman yang belum hadir bisa ada gambaran gitu. Karena di sini aku lihat kayaknya Umi belum ikut ya, Umi ya. Teh Intan belum, Ceulan ikutan kalau nggak salah. Teh Iklim belum juga ya, yang pas siang-siang. Ya, ikut sebentar terus keluar. Nah, gitu ya. Jadi sekarang aku akan mengulanginya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ini tuh aku akan menjelaskan tentang 5 tahapan gimana sih supaya harapan kita jadi kenyataan. Nah, atau bisa juga ini tuh digunakan ketika teman-teman mau melakukan sesuatu gitu. Apakah itu belajar, apakah itu mencari ilmu, ataukah apapun itulah, ini tuh fleksibel banget ilmunya bisa digunakan. Oke. Selamat datang Teh Nurul sama Teh Eci. Yang pertama, ketika kita mau melakukan sesuatu, yang perlu kita ketahui adalah tahu tujuannya. Gitu. Terus kemarin juga kan kita udah sama-sama buat tujuannya ya, membuat goals gitu. Nah, kalau kita udah buat tujuan, udah membuat goals, kita tuh akan lebih tahu jalan mana yang perlu kita tuju, jalan mana yang akan kita tempuh gitu. Jadi nggak akan kemana-mana, akan banyak beloknya. Kemarin kan pas ditanya tuh goalsnya apa di akhir tahun ini, katanya pengen omsetnya 10 juta dengan dengan profit sekian kayak gitu. Itu udah kan teman-teman udah menentukan, alhamdulillah. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua ketika kita melakukan sesuatu adalah kuatkan niatnya dan selipkan di dalam doa gitu ya. Kuatkan niatnya dan selipkan di dalam doa. Nah, ini tuh kita juga udah ini ya,
udah melakukan ini dengan cara apa? Kemarin teman-teman udah nge-share intentionnya mau digunakan apa sih profitnya, terus kenapa aku perlu mencapai target itu, kayak gitu kan ya. Udah pada ngerjain. Nih, coba ya aku lihat di sini siapa aja yang udah ngerjain. Nih, kayak Teh Intan, aku baca yang Teh Intan ini ya. Teh Intan itu perlu omset pribadi 20 juta, buat profit 5 juta. Nah, intentionnya uang 5 juta ini untuk membangun keran wudhu dan WC di masjid dekat rumah. Kenapa dan perlu capai ini? Ketika mau penjual yang lewat saat waktu sholat seringkali berhenti untuk mampir ke masjid, tapi karena fasilitas belum memadai, jadi sebagian harus mencari masjid lainnya. Gitu. Juga karena udah mau dekat bulan Ramadan, mau aktifin masjid lebih hidup. Insya Allah tuh ya, Masya Allah teman-teman di sini udah pada punya tujuan atau goalsnya, terus udah pada punya intention, kenapa perlu mewujudkan itu. Nah, terus contoh lainnya, misalkan teman-teman membuat goals pengen sedekah 10 juta per hari, misal gitu. Nah, terus ditanyain ke diri sendiri, kenapa sih aku perlu mencapai itu, apa pentingnya buat aku, kayak gitu. Kenapa perlu mencapai ini? Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah siapkan sumber daya. Siapkan sumber daya. Sumber dayanya itu apa? Yang pertama ilmu, ya. Ilmu kayak yang tadi misalkan contohnya mau sedekah 10 juta per hari. Ilmu apa ya yang perlu aku punya? Misalkan ilmu bisnis supaya penghasilan aku lebih dari 10 juta kayak gitu. Terus misalkan aku perlu ilmu apa ya, ilmu tentang menarik rezeki dengan cepat misalkan kayak gitu dan lain-lain. Kemudian selanjutnya apalagi yang perlu disiapkan dalam sumber daya ini adalah orangnya ya, sumber daya manusia. Siapa yang akan kita ajak yang bisa mendukung tercapainya tujuan ini. Misalkan kalau teman-teman di MC Team sekarang udah ada kan teman supaya bisa mencapai target akhir tahunnya udah ada gitu. Terus yang 3IM Club ini sebagai teman berjuang gitu. Terus yang ketiga, SDM yang perlu disiapkan adalah sumber daya yang perlu disiapkan adalah lingkungan. Nah, insya Allah grup 3IM Club ini akan jadi lingkungan penyemangat yang bisa saling support gitu. Karena kalau kita sendirian sering ngerungkadnya kan teman-teman ya, sering banget ngerasa berjuang sendirian kayak gitu. Terus pasti sering banget merasa kelelahan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada temennya, udah terbukti kan teman-teman ya, bangun setiap hari jam 3 kalau sendirian mah pasti banyak bolong-bolongnya. Nah, sekarang karena lingkungannya udah support, itu bisa lebih mudah kita jalankan. Kayak gitu. Nah, terus ada 3 rumus hal yang bisa membuat orang bergerak. Karena tadi kita udah nyiapin sumber daya. Nah, kita juga perlu tahu nih, apa aja sih yang bisa membuat kita bergerak. Yang pertama adalah punya motivasi. Yang kedua, tahu caranya, cara melakukannya gitu. Dan yang ketiga, tahu kapan perlu melakukannya. Itu yang bisa membuat kita bergerak gitu. Teman-teman pasti sering deh ketika udah dapat motivasi dari aku untuk jualan misalkan ya, tapi teman-teman tuh nggak tahu caranya ini tuh gimana sih gitu. Aku udah semangat gitu kan. Aku udah semangat banget nih mau capai intention biar bisa nabung haji.
tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Nah, itu kan yang membuat nggak jadi bergerak gitu. Terus yang ketiga, tahu kapan perlu melakukannya. Teman-teman mungkin udah sering aku ajakin buat setting intention kayak gitu, ngecacah target, terus dikasih tahu japri-japri guys, ayo japri-japri gitu. Tapi yang aku sadari dan mungkin teman-teman biasanya teman-teman japri geril ya itu ketika ada challenge japri misalnya. Kalau disuruh baru japri-japri. Atau enggak ketika ada waktu kemarin ada live coaching. Ketika live coaching disuruh bikin disuruh nge-reply story teman baru aja ngerjain. Kalau nggak disuruh mah ya enggak gitu. Nah, karena apa? Karena yang tadi rumus ketika orang mau bergerak adalah punya motivasi, tahu caranya, yang ketiga tahu kapan perlu melakukannya. Kalau nggak dikasih waktu kapan perlu melakukannya, ya udah we blast gitu. Sampai akhirnya baru sadar tiba-tiba, wah udah tanggal 25, oh udah dong gitu. Terus nggak jadi si actionnya gitu. Nah, makanya teman-teman kita akan sama-sama membuat action plan masing-masing gitu. Kapan perlu melakukan strategi-strategi yang udah teman-teman buat kemarin. Kayak misalkan, yang siapa ya? Aku lihat dulu. Udah di breakdown kan ya itunya. Nah, yang contohnya misalkan yang Teh Wulan ya. Yang Teh Wulan omset pribadi yang sedang diikhtiarkan 10 juta. Kekurangan omsetnya 9.600.000. Udah tuh, udah dapat tujuannya, terus udah dapat intentionnya, terus udah dicacah targetnya. Nah, terus di strateginya nih, Japri customer potensial, share info di grup, Japri yang udah pernah beli buku Sakina, bikin story WA, IG, FB, semoga bisa setiap hari. Nah, itu kan strategi ya. Itu yang udah kita buat. Tapi kalau kita nggak membuat timeline-nya gitu, kalau kita nggak membuat kapan kita perlu melakukan itu, ya tuh bingung gitu. Jadinya sekenanya doang. Dikerjain syukur, nggak juga yang nggak apa-apa gitu. Kayak gitu, kebayang ya? Nah, terus teman-teman, yang tadi, bagaimana kita bisa menciptakan dampak dari harapan yang ada. Yang keempat adalah mulai dari yang termudah. Gitu. Mulai dari yang termudah. Kayak misalkan contohnya strategi Teh Wulan untuk mencapai 9.600.000 adalah japri customer potensial gitu. Tapi ternyata pas dilihat-lihat nih belum ada waktu untuk untuk nyari si customer potensial itu siapa. Ya udah lihat aja story WA orang kemudian di reply statusnya gitu. Kan udah tuh ke checklist. Akhirnya ke checklist ngejapri orang gitu. Jadi dimulai dari yang termudah dulu yang bisa dilakukan saat itu. Karena kalau misalkan terlalu banyak mikir kayak gitu, terlalu banyak pengen sempurna gitu, nanti akhirnya malah nggak dikerjain, nggak ngerjain apapun, kan sayang banget hari itu kelewat gitu aja. Akhirnya nggak ngejapri siapapun, nggak silaturahim sama siapapun gitu. Nah, terus yang kelima, siapkan momentum dengan rancang tangga action. Kayak gitu. Nah, jadi setelah ini teman-teman, setelah subuh ini, challenge selanjutnya di 3IM Club yang tujuannya kita mau capai
target akhir tahun, realisasi target akhir tahun adalah dengan membuat action plan. Action plan-nya kayak gimana? Jadi, setiap hari kita akan membuat rumusan to-do list gitu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 mau ngapain, tanggal 18 mau ngapain, tanggal 19 mau ngapain, sampai nanti tanggal 26. Nanti teman-teman akan diajak membuat action plan, kemudian diajak juga memberikan reward untuk diri sendiri ketika hari itu melakukan action plan-nya, dan juga diajak untuk memberikan punishment gitu ya, memberikan konsekuensi apa sih yang akan aku lakukan ketika aku tidak melakukan hal tersebut, gitu. Boleh sesuatu yang boleh sesuatu yang sebetulnya bermanfaat untuk diri, punishment itu teh, tapi kita berat melakukannya. Misalkan contohnya, sedekah 30.000 hari itu, gitu. Boleh, atau enggak punishment-nya adalah aku nggak akan scrolling sosmed seharian itu, gitu. Atau enggak aku, tidak akan, apa ya, contoh punishment-nya aku nggak akan, apa teman-teman, aku nggak akan makan makanan manis seharian misalkan, padahal suka banget kayak. Nah, reward-nya kayak apa? Reward-nya apapun, nggak perlu harus mahal-mahal teman-teman, tapi itu tuh sebagai bentuk kasih sayang dan terima kasih kita buat diri sendiri gitu. Ya, siap? Ini mungkin agak berat, tapi kalau nggak kayak gini ya kita akan begini-begini saja teman-teman. Aku tuh harusnya mengajak ini tuh ya dari kapan gitu, harusnya. Tapi baru sekarang Allah izinkan untuk aku melakukan ini, untuk aku membagikan ini. Semoga sih, insya Allah ini teh memang waktu terbaik yang udah Allah setting untuk MJ Team tuh bisa sama-sama melakukan ini gitu. Ya, semoga saling ridho. Ini mah aku mohon maaf, aku juga keterbatasan waktu aku, mungkin membagikan ini, kemudian keterbatasan ilmu aku gitu. Kan kemarin-kemarin juga aku terlalu banyak mikir teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya, setiap bulan tuh aku dikasih masukan banyak banget sama Sakina, dikasih training apapun banyak pisan ya. Teman-teman juga suka bilang, mau dong oleh-olehnya gitu. Nah, aku tuh terlalu banyak mikir, aduh gimana ya ini? Soalnya aku tuh merasa bahwa aduh ya berat gitu. Aku teh nggak mau ngasih beban ke teman-teman gitu. Tapi setelah ikutan leadership camp, ternyata Kang Canun bilang kan bahwa nggak ada kekuatan tanpa beban gitu. Kalau aku nggak ngasih beban ke teman-teman, sampai kapanpun teman-teman tuh ya hanya nungguin apa yang aku kasih gitu. Hanya nungguin apa-apa yang aku suapin gitu. Ah, ayo gitu. Nggak mau apa ya, nggak mau gerak sendiri gitu. Sampai-sampai kalau misalkan mau update status pun saking seringnya aku kasih apa ya, bahan promo rame-rame gitu ya, copywriting rame-rame, sampai akhirnya kalau nggak dikasih mah ya enggak gitu, nggak bikin sendiri. Nah, makanya setelah ini aku pengen teman-teman bisa bergerak lebih cepat, bisa berpikir lebih jernih dan mau capai gitu. Karena aku yakin teman-teman, setiap orang yang ada di sini adalah orang-orang berprestasi. Orang-orang yang dulunya di sekolahnya itu keren banget. Teman-teman itu dulunya di kerjaannya punya jabatan gitulah, punya pengalaman luar biasa, tapi mungkin boleh jadi ketika teman-teman memilih jadi ibu rumah tangga, si potensi itu terkubur gitu. Nah, harapannya aku tuh memunculkan lagi rasa berdaya teman-teman gitu. Karena kita bisa lebih menghargai diri ketika kita tuh udah melakukan sesuatu. Ternyata bisa aku gitu. Ternyata meskipun aku takut, meskipun aku merasa nggak bisa, setelah dicoba ternyata aku bisa kayak gitu. Nah, itu tuh aku pengen banget itu tuh dirasakan oleh teman-teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi mau aku review lagi ya, bagaimana kita bisa mengubah harapan jadi kenyataan yang berdampak. Yang pertama caranya adalah tahu tujuannya.
ya, udah kita sama-sama buat goals-nya yang terukur, yaitu berupa omset. Yang kedua adalah kuatkan niatnya, selipkan di dalam doa. Udah kan teman-teman pada bikin intention ya. Yang ketiga, siapkan sumber dayanya. Apa tuh sumber dayanya? Ilmunya, diri kita sendirinya, kemudian teman yang bisa bantu support, kayak gitu. Kemudian lingkungan. Insya Allah ini tiga-tiganya udah kita ciptakan ya. Ilmunya lagi kita pelajari gitu. Terus temennya kita udah ada ini segini berapa orang, Masya Allah banyakan banget teman-teman, makasih ya subuh-subuh mau hadir 16 orang. Terus lingkungannya udah ada gitu. Jadi sebetulnya insya Allah sekarang nggak ada alasan untuk kita nggak bertumbuh. Udah siap kita ya. Kemarin-kemarin kan teman-teman suka bingung ya, Teh ini aku udah semangat gitu, tapi gimana caranya kayak gitu ya. Aku tuh suka sedih, aduh gimana ya mentok di situ gitu. Akhirnya ini tuh ilmunya aku dapetin dari Teh Resti gitu. Mudah-mudahan kita doakan gitu ya, dengan ilmu yang Teh Resti kasih, semoga ini tuh jadi kebaikan buat Teh Resti yang punya goals, juga semoga dimudahkan capai goals-nya, kayak gitu. Keluarganya makin harmonis, makin romantis, makin support, dan mudah-mudahan panjang umur, karena ini ilmu Teh Resti tuh luar biasa banget gitu, dari 3IM Club ini. Nah, terus yang tadi, hal yang bisa membuat orang bergerak adalah yang pertama punya motivasi, yang kedua tahu caranya, yang ketiga adalah tahu kapan perlu melakukannya. Nah, terus yang keempat dari ini ya, dari judul besarnya, bagaimana menciptakan dampak dari harapan yang ada, atau bagaimana cara mengubah harapan jadi kenyataan. Nomor 4-nya adalah mulai dari yang termudah yang bisa dilakukan saat ini. Gitu. Terus yang terakhir adalah siapkan momentum dengan rancang tangga action ya yang akan kita lakukan setelah ini ya. Gitu, teman-teman udah aja segitu materinya. Ada yang mau ditanyain? Boleh? Ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung? Gak rilis, Masya Allah subuh-subuh juga ya. Cantik-cantik. Sok, ada yang mau ditanyain atau udah cukup? Insya Allah paham Teh, tinggal actionnya. Ya, tinggal actionnya ya. Nanti sama aku dikasih contoh kayak gimana bentuk action plan-nya. Biar kita teh berpikir, teman-teman, sayang udah dikasih otak sama Allah ya. Sayang udah dikasih pikiran, udah dikasih kecerdasan, tapi nggak dipakai untuk kebaikan gitu. Karena insya Allah ada apa yang kita lakukan saat ini tuh bermanfaat gitu untuk dunia dan akhirat kita. Ini mah bentuk ikhtiar kita ya teman-teman. Balik lagi, kita itu bisa berencana gitu. Kita itu boleh membuat action plan, tapi perlu tetap meyakini bahwa yang mengizinkan setiap apa yang kita lakukan itu berhasil, itu tuh Allah gitu. Dan ketika misalkan kita udah bikin action plan, udah ngerjain ini dan itu, tapi mungkin sama Allah belum diizinkan untuk harapan itu terwujud, ya nggak apa-apa gitu. Karena kita mah di sini bukan akan fokus pada hasil, tapi kita fokus pada ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Kayak yang chat aku kemarin yang panjang banget gitu ya, yang buat Teh Intan awalnya, tapi buat semuanya juga gitu. Ya gitu intinya mah, kita ikhtiar dengan apa yang ada di dalam kendali diri kita. Gak apa-apa, nggak usah mikirin gimana ya kalau orang lain mikirnya ini, gimana ya kalau orang lain mikirnya itu, gimana ya kalau aku, gimana ya kalau dia nggak nyaman kayak gitu. Gak apa-apa, itu mah hal di luar dari kendali diri kita yang tidak bisa kita atur. Kita mah udah aja atur pikiran sendiri gitu.
atur respon diri sendiri, gimana caranya biar enggak baper berkepanjangan, biar enggak sedih kepanjangan, kayak gitu. Fokus aja sama ikhtiar yang bisa kita lakukan. Karena Allah mah ya nggak nilai hasil gitu. Kalau misalkan nilai hasil, nilai goals-nya doang, pasti banyak banget di dunia ini yang sangat sedih gitu, yang sangat merasa rugi. Udah bikin goals tapi nggak kecapai, terus prosesnya teh nggak dinilai sama Allah. Nggak gitu kan? Justru Allah mah sangat amat eh, apa ya, semua hal yang kita lakukan teh dicatat gitu, baik amal baik maupun amal jelek. Nah, makanya sekarang aku mau ngajakin setiap hari teman-teman melakukan action gitu. Udah ya teman-teman, terima kasih banyak. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan mah, kita tutup aja biar teman-teman bisa melakukan hal lain, bisa sholat lagi, bisa produktif, bisa melakukan hal produktif lainnya. Buat anaknya Kak Iklim, Teteh Rohma, Kakak Rohma semoga cepat sehat. Teman-teman juga ya kalau ada yang sakit, keluarganya, ibunya, kakaknya, siapapun, semoga diberikan kesehatan. Semoga teman-temannya juga sehat. Sekarang teman-teman semangat, semoga Allah jaga perasaan semangat ini gitu. Semoga guru-guru kita panjang umurnya, dapat berkah dari setiap ilmu yang mereka bagikan. Semoga persaudaraan kita dijaga sama Allah gitu ya, teman-teman. Aku sangat amat merasa beruntung dititipi teman-teman kayak teman-teman kayak kalian gitu ya Allah. Padahal usianya boleh jadi ada yang di atas aku lebih senior gitu, tapi mau mendengarkan celotehan aku dari eh, anak kecil gitu yang mungkin pengalamannya belum banyak, tapi teman-teman mau hadir di sini, terima kasih pisan ya. Mohon maaf lahir batin dari aku kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita boleh foto dulu. Ada sayang, ada recordnya. Nanti sekarang sama aku langsung diproses. Yuk, boleh ini boleh dibuka dulu kameranya, kita foto dulu. Oke, Teulan. Yang bisa buka kamera boleh dibuka. Aduh, aku lupa absen, Kalanya. Oke, udah ya teman-teman, aku foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Sip. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat mengerjakan hal produktif lainnya. Udah kan ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti lanjut aja di WA. Terima kasih. Makasih, Dadah. makasih teteh-teteh semua. Ya, hai, Masya Allah ini anak-anak soleha pada bangun. Itu di belakang Teh Happy ada Kina, cenah. Iya fotonya. Ke rumah Isa ya ada beneran mah. Lucu banget. Teh Devi, semoga sehat-sehat. Teh Yayam, Cek Ulan, Teh Nurul, Kak Zahra, Teh Iklim, Nuhun Pisan, Umi Ayi, Teh Latifah, Mbak Dina, Teh Fea, Teh Indri, Teh Desi, Teh Intan. Teh Intan kenapa sakit teh? Yang sehat ya. Terima kasih semuanya. Nanti rekamannya aku share. Ditutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.